Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 213. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita disuguhkan plot twist yang sangat gila, di mana Sukuna pindah ke tubuh Megumi. Tapi saking besarnya kejadian tersebut, di sisi lain ada satu hal menarik yang tertutupi karena hebohnya Sukuna yang pindah ke tubuh Megumi, yaitu identitas penyihir yang mengendalikan tubuh Sumiki adalah seorang penyihir dari 1000 tahun lalu bernama Yorozu, yang sedikit banyak sudah Mimin jelaskan kemungkinan siapa si Yorozu ini di video sebelumnya. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Girls Womb Under the Heaven part kelima. Yap, pasti kalian bertanya-tanya kenapa langsung part kelima. Jadi jawabannya, judul chapter ini tuh melanjutkan dari manga chapter 9. Untuk lebih jelasnya, manga Jujutsu Kaisen chapter 6-9 memiliki judul Fearsome Womb atau rahim yang menakutkan dari part 1 sampai part keempat. Dan pada chapter 213 ini, manga Jujutsu Kaisen kembali melanjutkan judul dari manga chapter 9. Meskipun judulnya berbeda, rahim menakutkan dan rahim terkutuk, tapi maknanya tetap sama. Bahkan judul ini mengindikasikan pada perkembangan Sukuna dari chapter 9 kalau dia Sukuna adalah yang ditakuti, dan pada chapter 213 ini kalau dia adalah yang terkutuk. Yang mana lebih menariknya lagi, manga Jujutsu Kaisen chapter 9 merupakan chapter di mana Sukuna pertama kali tertarik dengan Megumi. Jadi artinya sedikit banyak chapter 213 ini bisa dibilang benar-benar meneruskan konteks cerita dari chapter 9. Karena di chapter 9 Sukuna tertarik pada Megumi, dan pada chapter 213 ini kita mendapatkan jawaban kenapa Sukuna tertarik pada Megumi. Yang mana hal ini lagi-lagi menunjukkan betapa jeniusnya GG Akutami, mampu menyiapkan cerita yang begitu rapihnya hingga bisa membuat chapter 9 dan chapter 213 tetap terhubung dari segi konteks cerita, meskipun terpaut 200 lebih chapter jauhnya. Lalu masih terkait dengan judul pada chapter ini, selain fakta kalau chapter 213 melanjutkan judul dari chapter 9, judul pada chapter ini juga ada tambahan kalimat Under the Heaven atau di bawah surga. Apa maksudnya? Jadi kalimat di bawah surga ini memiliki idiom atau makna lain yang berarti musuh dunia. Dan tentu saja terkait dengan musuh dunia tersebut merujuk pada siapa lagi kalau bukan The Fallen Sukuna. Dan lalu julukan The Fallen selain dari mitologi Kristen mungkin juga merujuk pada legenda Sukuna sendiri. Karena seperti yang Mimin sebutkan pada video sebelumnya, kalau dalam legendanya ini Sukuna memiliki dua cerita. Ada Sukuna yang baik, ada juga Sukuna yang jahat. Mungkin dalam manga Jujutsu Kaisen ini, Sukuna asalnya adalah orang yang baik, tapi entah mengapa dirinya berubah menjadi jahat, maka dari itu ia pun mendapatkan julukan The Fallen atau dia yang telah jatuh. Lalu terakhir sedikit trivia, judul pada chapter 213 ini yang dalam bahasa Jepangnya berbunyi Jutai Taiten merupakan judul awal dari manga karangan GG Akutami sebelum menjadi Jujutsu Kaisen. Dan oke, masuk pada cerita. Panel pertama sendiri dibuka dengan diperlihatkannya point of view Sukuna ketika dirinya pertama kali tertarik pada Megumi. Di sini Sukuna menjelaskan ketika dirinya melawan dan melihat teknik kutukan milik Megumi dahulu, Sukuna menyadari potensi dari teknik 10 bayangan Megumi dan kenyataan kalau Megumi memiliki kemampuan untuk menekan dirinya seperti Yuji. Nah, berdasarkan hal tersebut, Sukuna pun memiliki rencana untuk pindah ke tubuh Megumi dengan membuat Megumi menelan jarinya. Tapi dengan fakta kalau Megumi bisa menekan keberadaan Sukuna, maka dari itu Sukuna pun mengumpulkan kekuatan dari jarinya yang lain terlebih dahulu di tubuh Yuji, yang mana hingga saat ini Sukuna diketahui telah memakan 15 dari 20 jarinya. Tapi meskipun begitu, berdasarkan dari penjelasan Sukuna, 15 jari tersebut pun tetap belum cukup. Sukuna juga harus menunggu waktu yang tepat ketika jiwa Megumi hancur. Apa maksudnya? Maksud dari perkataan tersebut adalah momen ketika Megumi sudah tidak bisa mempertahankan dirinya lagi. Dan momen tersebut pun datang ketika Megumi mengetahui kalau sosok yang ada di dalam tubuh Sumiki bukanlah Sumiki kakaknya. Yang mana pada waktu Megumi shock tersebutlah semua persiapan Sukuna menjadi sempurna.
Sukuna sudah memiliki 15 jari dan momen di mana Megumi tak bisa mempertahankan jiwanya pun tiba. Tentu saja tak pakai lama Sukuna langsung bertukar dengan Yuji dan pindah ke tubuh Megumi. Oke, sebelum lanjut, Mimin ingin membahas sedikit tentang mengapa Megumi memiliki kemampuan yang sama seperti Yuji untuk menekan keberadaan Sukuna. Di sini Sukuna sempat bilang, karena Megumi memiliki kemampuan tersebut akan jadi masalah kalau Megumi malah menjadi penjara Sukuna seperti Yuji alih-alih sebuah wadah. Nah, dari perkataan ini memunculkan satu pertanyaan dan satu kemungkinan. Yang pertama, mungkinkah Kenjaku memang sengaja membuat Yuji sebagai penjara bagi Sukuna agar Kenjaku bisa mengendalikan Sukuna? Karena seperti yang kita tahu, baik Sukuna ataupun Kenjaku, tujuan dan tindakan mereka berdua benar-benar tidak bisa ditebak. Jadi kemungkinan ini bukanlah hal yang mustahil kalau Kenjaku ingin mengendalikan Sukuna dengan membuat Yuji sebagai wadahnya. Lalu sekarang pertanyaannya, kenapa Megumi memiliki kemampuan yang sama seperti tubuh Yuji? Jawabannya yang pertama mungkin karena faktor dari kualitas orang tersebut. Seperti yang kita tahu, Megumi ini sangat memegang teguh keadilan. Semuanya harus adil. Jika ada orang baik maka harus mendapatkan yang baik. Jika ada orang jahat maka harus menerima balasan yang setimpal. Begitulah kompas moral yang dipegang oleh Megumi. Mungkin saja karena rasa keadilan Megumi yang kuat, jiwa serta ego Megumi pun juga ikut kuat, sehingga Sukuna tidak bisa mengendalikan tubuh Megumi sembarangan. Ini menilai dari faktor kualitas manusia. Sekarang alasan yang kedua dari faktor keturunan. Pemimpin klan Zenin sekaligus pengguna pertama teknik kutukan 10 bayangan, pastilah orang yang hebat baik dari segi jiwa maupun raga. Rasanya teknik keturunan klan seperti teknik 10 bayangan tidak akan muncul di sembarang orang di dalam klan Zenin. Seharusnya ada kriteria yang harus terpenuhi dari segi jiwa atau apapun itu agar teknik tersebut bisa muncul pada seorang anak yang terpilih di dalam klan. Lalu tidak hanya itu, Megumi juga merupakan anak dari Toji Zenin, sang manusia terkuat sebelum Maki Zenin. Entah ini ada hubungannya atau tidak, tapi jika iya, maka dari segi jiwa Megumi kuat karena bisa mewarisi teknik kutukan klan Zenin, dan dari segi fisik serta pikiran Megumi juga kuat karena keturunan dari Toji Zenin. Ya, jadi itulah opini Mimin terkait pertanyaan mengapa Megumi memiliki kemampuan untuk menekan Sukuna. Oke, lanjut ke panel berikutnya. Di sini setelah Sukuna mengambil alih tubuh Megumi, sekarang giliran Yuji lah yang dibuat shock berat melihat apa yang terjadi di hadapannya. Yuji memanggil Megumi, namun alih-alih Megumi yang merespon, di sini Sukuna langsung melesat dan memberikan bogem ultimate pada perut Yuji. Bahkan saking kerasnya pukulan tersebut diperlihatkan kalau Yuji sampai terpental sangat jauh sekali. Mimin cukup yakin kalau luka yang diterima oleh Yuji saat ini sangatlah parah. Bahkan mungkin Yuji ada dalam kondisi yang kritis. Mimin rasa jika ingin selamat, Yuji harus segera disembuhkan menggunakan teknik kutukan terbalik. Yang artinya jika bukan Shoko Ieiri, maka Yuta Okatsulah satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan Yuji. Berhubung sekarang keluar masuk koloni dapat dilakukan dengan bebas, maka hal ini bukanlah kemungkinan yang mustahil untuk Yuta Okatsu tiba-tiba ada di koloni Tokyo nomor 1. Lalu selanjutnya, setelah Sukuna menyingkirkan Yuji, Sukuna pun menyadari kalau ada beberapa orang yang datang padanya. Sukuna berkata, tak peduli ada di era manapun, serangga selalu datang entah dari mana. Dan yap, berhubung banyak serangga yang akan datang mengganggu Sukuna, di sini Sukuna pun mengeluarkan Nue menggunakan teknik 10 bayangan, yang artinya Sukuna bisa menggunakan teknik milik wadahnya. Tapi terlepas dari fakta kalau Sukuna bisa menggunakan teknik 10 bayangan, yang lebih gilanya lagi skala teknik tersebut ketika digunakan oleh Sukuna tak bisa dibandingkan dengan Megumi. Karena di sini ketika Sukuna memanggil Nue hasil panggilan Sukuna tersebut ukurannya hampir sebesar gedung. Yap, benar-benar luar biasa gila. Sukuna 100% ada di level yang berbeda dengan penyihir manapun yang ada di bawahnya. Sebelum lanjut, sebenarnya Mimin ada bahasan tentang kenapa Nue Sukuna bisa begitu besar. Tapi Mimin akan bahas di video yang terpisah sekaligus dengan penjelasan potensi teknik kutukan milik Megumi yang menurut Mimin ada kaitannya dengan teknik Purple milik Gojo Satoru. Oke, terlepas dari itu berikutnya Nue pun mengeluarkan serangan petirnya untuk menyingkirkan para penyihir kroco yang sedang menuju Sukuna.
Di sini tidak hanya ukurannya saja, serangan Nue versi Sukuna pun memiliki jangkauan serangan yang sangat luas dan sangat kuat sesuai dengan ukurannya. Di sisi lain, Takaba dan Maki pun menyaksikan serangan Nue tersebut. Tak diketahui apakah Maki akan berhasil menuju Sukuna atau tidak, tapi terlepas dari itu, di saat yang sama Nue melepaskan serangannya, Kurusuhana dan sang malaikat sudah ada di atas langit langsung melenyapkan Nue. Pada momen ini melihat Kurusuhana, Sukuna pun bergumam. Berbeda dengan dirinya dan Yuji, Kurusuhana dan si malaikat ini sudah bersatu dengan sukarela. Sehingga ketika sebelumnya Sukuna membuat Hana tak sadarkan diri, si malaikat yang ada di dalam tubuh Hana bisa menyembuhkan Hana dengan lebih cepat dan membuat mereka tersadar kembali. Berikutnya di sisi lain, melihat Megumi, Kurusuhana pun cukup bingung dan panik, meminta si malaikat untuk menghentikan serangannya. Akan tetapi si malaikat pun menjawab kalau saat ini sudah terlambat. Dialah The Fallen yang dicari oleh sang malaikat selama ini. Namun menyadari kalau Hana tidak ingin melukai Megumi, si malaikat pun membujuk sekaligus menjelaskan pada Hana jika Hana ingin menyelamatkan Megumi maka dirinya harus bertaruh saat ini atau tidak sama sekali. Karena jika dilihat dari penjelasan si malaikat, sepertinya saat ini Sukuna belum bersatu 100% dengan tubuh Megumi. Karena si malaikat berkata kalau mereka harus segera memisahkan Sukuna dari Megumi dan memusnahkannya sebelum Sukuna berakar lebih jauh di dalam tubuh Megumi. Dan yap, setelah mendengar penjelasan tersebut, Kurusuhana pun langsung mengeluarkan trompet lalu melepaskan serangan yang sangat megah bernama Jacob Ladder. Jurus Jacob Ladder sendiri diambil dari Bible dengan arti seperti yang kalian lihat pada gambar. Tapi selain itu, Jacob Ladder juga bisa diartikan atau terinspirasi dari fenomena optik di dunia nyata ketika cahaya matahari menembus awan di langit. Seperti apa yang terjadi saat ini ketika Kurusuhana mengeluarkan serangan tersebut. Dan yap, selanjutnya serangan Jacob Ladder ini memang bukanlah serangan sembarangan. Terlihat kalau serangan tersebut memiliki area yang cukup luas dan Sukuna sendiri terlihat kesakitan ketika menerima serangan tersebut. Lalu berikutnya tak lama kemudian, di tengah bombardir serangan sang malaikat, Kurusuhana pun berteriak pada Sukuna untuk mengembalikan Megumi karena Megumi adalah miliknya. Dan ya, pada momen ini suara Sukuna pun hilang dan tato yang ada di tubuh Megumi pun mulai pudar. Lalu Megumi juga mengucapkan terima kasih pada Kurusuhana kalau dirinya sudah mengingatnya. Buat yang tanya di sini Megumi mengingat apa? Kemungkinan Megumi mengingat kalau Kurusuhana adalah bocah yang dahulu ia selamatkan. Lalu setelah itu dengan tangis di wajahnya Hana pun mendekati Megumi. Tapi di saat yang sama si malaikat pun terus memperingatkan Hana kalau ini belumlah selesai. Namun sayangnya akibat bucin akut akal sehat pun menjadi tumpul karena Hana tidak mendengarkan sang malaikat dan langsung memeluk Megumi. Lalu benar saja chapter ini pun ditutup dengan cukup menegangkan di mana Megumi yang masih dikendalikan oleh Sukuna terlihat akan memakan Kurusuhana. Ya oke, sedikit pembahasan dari Mimin. Kalau ada yang tanya kenapa Sukuna bisa tahu ingatan tentang hubungan Kurusuhana dan Megumi, jawabannya berhubung saat ini Sukuna ada di dalam tubuh Megumi, tentu saja Sukuna bisa membaca ingatan tentang Megumi. Karena seperti yang disebutkan pada chapter kemarin, tidak hanya soal pengetahuan, penyihir yang bereinkarnasi di tubuh wadahnya juga bisa berlaku seperti kepribadian dari wadahnya dengan membaca ingatan mereka. Maka dari itu pada saat berterima kasih tadi, sepertinya Sukuna menggunakan suara Megumi dan juga ekspresinya. Jadi tak heran kalau Kurusuhana sampai tertipu. Lalu berikutnya terkait dengan sosok sang malaikat, rasanya sudah terbukti kalau sang malaikat ini bukanlah entitas sembarangan. Melihat dari serangan sebelumnya saja benar-benar sangat berbahaya. Jarang sekali GG Akutami memperlihatkan serangan skala besar pada karakter yang ada di manga Jujutsu Kaisen ini. Yang artinya jika ada karakter yang mengeluarkan serangan dengan skala yang sebesar itu, maka karakter tersebut pastilah tokoh yang sangat-sangat kuat. Dan terlebih lagi, sepertinya para penyihir yang berasal dari ribuan tahun ini ada di level yang berbeda dengan para penyihir di zaman modern, kecuali Gojo Satoru dan para penyihir kelas spesial tentunya. Yang artinya lagi, menurut Mimin hal ini juga secara tidak langsung menyiratkan kalau Yorozu pun juga bukanlah penyihir sembarangan. Secara dirinya berasal dari 1000 tahun lalu. Apalagi Yorozu juga mengenal dan ingin menantang Sukuna.
Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan Mimin pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, berada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.